Sosok pahlawan nasional dari keluarga bangsawan. Raden Mas Suryo Pranoto yang lahir pada tanggal 11 Januari 1871 di Pakualaman pada masa Hindia Belanda adalah orang ketiga yang diberikan gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia, Soekarno, dan dianugerahi secara anumerta menjadi Mahaputra tingkat 2 Republik Indonesia. Suryo Pranoto merupakan pahlawan nasional yang berasal dari keluarga bangsawan. Putra sulung dari Kanjeng Pangeran Harya, KPH, Surjaningrat dan Ki Hajar Dewantara adalah adik dari Suryo Pranoto. Ayahnya adalah putra tertua dari Pakualam III. Akan tetapi sangat disayangkan karena ayahnya harus batal naik tahta akibat terserang penyakit mata hingga mengalami kebutaan. Suryo Pranoto dianggap memiliki pemikiran yang kritis sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan Belanda. Hingga akhirnya, Suryo Pranoto mendirikan organisasi yang diberi nama Mardikaskaya pada tahun 1900 dan diurus oleh kerabat Pakualaman. Organisasi ini merupakan sebuah koperasi simpan pinjam. Akan tetapi tidak berlangsung lama, koperasi yang didirikannya membuat para rentenir pada masa itu merasa ruang geraknya terganggu, hingga akhirnya Suryo Pranoto disekolahkan oleh kolonial Belanda di Middelbareland School atau Sekolah Menengah Pertanian di daerah Bogor. Dan pada tahun 1901 Suryo Pranoto mendirikan klub yang merupakan sebuah perpustakaan sederhana. Klub tersebut diberi nama Societe Soetro Harjo. Setelah menyelesaikan pendidikan, Suryo Pranoto bekerja menjadi pegawai di kantor pemerintah kolonial di Tuban. Hingga suatu waktu Suryo Pranoto memukul seorang pejabat kolonial Belanda yang mengakibatkan dirinya dipecat. Lalu setelah dari Tuban, ia melanjutkan bekerja sebagai Wedono Sentono atau hampir mirip dengan kepala bagian administrasi istana di Praja Pakualaman dengan pangkat Panji. Setelah itu Suryo Pranoto melanjutkan menjabat sebagai sekretaris pengurus besar di Yogyakarta. Suryo Pranoto termasuk orang yang sangat aktif dalam organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan. Salah satunya adalah organisasi Budi Oetomo. Dalam organisasi Budi Oetomo, Suryo Pranoto diangkat menjadi sekretaris pengurus besar Budi Oetomo. Jabatan tersebut diduduki setelah periode Dwi Josewojo. Akan tetapi, lama-kelamaan Suryo Pranoto beranggapan bahwa organisasi Budi Oetomo pergerakannya dinilai lambat dan kurang berpihak terhadap rakyat. Sampai akhirnya Suryo Pranoto mengundurkan diri dan kemudian membentuk barisan kerja Adi Dharma yang bergerak di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hukum. Seluruhnya menggunakan asas gotong royong. Organisasi Adi Dharma yang dibentuk oleh Suryo Pranoto disusun seperti dalam ketentaraan, hingga ke pelosok-pelosok dusun, di lereng-lereng dan puncak-puncak gunung ada wakil-wakilnya. Anggotanya pun diberikan pangkat seperti dalam kemiliteran. Selain itu, Suryo Pranoto juga mengadakan kursus pemberantasan buta huruf, serta kerajinan tangan untuk kaum hawa dan juga membuka biro-biro penasihat hukum. Kursus yang diadakan oleh Suryo Pranoto diperuntukkan bagi warga desa, yang pada saat itu kurang terpelajar. Sekolah untuk rakyat juga didirikan oleh Suryo Pranoto, yaitu SRSMP, Sekolah Guru Skakel School. Ada banyak kegiatan yang dilakukan di dalam sekolah tersebut, diantaranya seperti mengadakan ceramah atau diskusi tentang kemasyarakatan dan pergerakan. Hingga menghasilkan Young Islamiyeten Bond yang diketuai oleh Syamsurijal, hingga di kemudian hari dirinya menjadi wali kota pertama di Jakarta. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Suryo Pranoto, ia pun sempat menerbitkan buku yang berjudul Pemimpin Landra Adcivial, yang berisi tentang hukum acara perdata dan pidana dengan gaya bahasa yang dibuat sederhana dan mudah dipahami. Buku keduanya berjudul Kekuatan Batin, The Crush the Overwind. Karena pergerakannya dinilai berbahaya oleh kolonial Belanda, akhirnya pergerakan tersebut dihentikan. Kemudian di tahun 1911 Suryo Pranoto aktif dalam Partai Sarekat Islam. Karena dirinya dinilai begitu aktif, tangkas, dan berani, ia pun dapat menduduki tempat sebagai pembantu Cokro Aminoto yang utama. Suryo Pranoto meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober, di Cimahi, Jawa Barat, pada saat masuk usia yang ke-88 tahun. Dan dimakamkan pada tanggal 17 Oktober 1959 di Kota Gede Yogyakarta dengan upacara pemakaman sebagai perwira tinggi.